Kita lanjutkan teman-teman sekalian dengan hadis yang selanjutnya. Ya. Di dalam pasal kita ini cukup banyak hadis ya, sampai nomor 382 atau hadis 33 ya. Kita sekarang masih masuk di hadis 18. Hadis yang ke-18. Dan urutan dari awal belajar adalah 367 dengan sanad sahih. Dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillahi fala yatlubannakumullahu min dhimmati. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai'in fa innahu man yatlubhu min dhimmatihi bi syai' yudrikhu thumma yakubbahu ala wajhi fi nari jahannam." Barang siapa yang sholat subuh, maka dia dalam lindungan Allah. Maka jangan sampai Allah menuntut kalian dalam perlindungannya itu dengan suatu perkara. Karena barang siapa yang dituntut oleh Allah dalam perlindungannya dengan sesuatu, niscaya Allah mendapatkannya kemudian menjerumuskannya di neraka jahanam di atas wajahnya. Hadis ini riwayat Muslim dan lafadznya miliknya Abu Daud dan juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hadis ini teman-teman memberikan pelajaran kepada kita tentang masalah keutamaan. Yang pertama, keutamaan sholat subuh. Keutamaan sholat subuh. Walaupun sholat yang lain semua punya keutamaan, tapi sholat subuh ini punya keutamaan khusus. Ya. Ini salah satu sholat yang afdal sekali. Walaupun ulama ada yang mengatakan yang paling afdal adalah asar. Ada juga yang mengatakan asar dan subuh. Ya. Ini semua khilaf antara ulama. Karena kata Nabi SAW, "Man shallal burdaini dakhalal jannah." Siapa yang sholat dua sholat subuh dan asar, maka dia dijamin masuk surga. Artinya memang sholat yang paling afdal di antara 5 waktu sholat ya. Tapi jelas untuk sholat subuh ini punya keutamaan tersendiri. Yaitu siapa yang sholat subuh ya. Di sini tidak disebutkan dia berjamaah atau tidak. Intinya dia sholat subuh. Ya. Kalau anda bisa berjamaah maka jauh lebih baik tentunya ya. Maka dia akan dibawa perlindungan Allah. Perlindungan, dibawa naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan dijamin segala-galanya. Ya, makanya teman-teman, apalagi kalau bukan di masa pandemi ya. Kalau masa pandemi begini, kata Allah kita apa boleh buat. Tapi di luar masa pandemi, kita jangan tinggalkan masjid, terutama berjamaah. Anda juga di rumah usahakan, kalaupun harus di rumah Anda berjamaah. Atau paling tidak jangan ketinggalan subuh pada waktunya. Bahkan sebagian ulama menjadikan tolok ukur, kalau seseorang itu memohon ampun dan istighfar kepada Allah, lalu kemudian dia terkaget tengah malam untuk sholat malam dan juga dia sholat subuh tepat waktu, berarti menandakan insya Allah mudah-mudahan diampuni dosanya. Ya, karena sulit sekali bangun di waktu-waktu ini bagi orang-orang yang masih bergelimang dengan dosa. Ya, wa na'udzubillah. Kemudian dikatakan di sini, jangan sampai Allah menuntut kalian dalam perlindungannya. So, jangan sampai Allah mengatakan, kan saya sudah lindungin kamu dengan kau sholat subuh, kenapa kau nggak lakukan? Karena siapa yang ya terlepas daripada itu atau Allah tuntut dalam lindungannya, maka niscaya Allah bisa lemparkan ke dalam api neraka. Jadi sekaligus menyebutkan tentang keutamaan sholat subuh dan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat subuh. Jadi walaupun anda ketiduran sampai sudah menjelang misalnya menjelang atau sudah terbit matahari, anda terbangun pun memang anda ketiduran, anda tetap wajib sholat. Karena Nabi SAW pernah sholat, kemudian beliau tertidur dengan para sahabat sampai terbit matahari, lalu beliau membangunkan para sahabat lalu sholat berjamaah. Kita lanjutkan teman-teman dengan hadis 368 urutan 19 dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bilali wa malaikatun bin nahari wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون." Malaikat malam dan malaikat siang datang silih berganti pada kalian dan mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Kemudian para malaikat yang bermalam di tengah kalian naik, lalu mereka ditanya oleh Tuhan mereka, padahal Allah atau Dia lebih mengetahui tentang mereka. "Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku?" Mereka menjawab, "Kami meninggalkan mereka dalam keadaan sedang sholat dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sedang sholat." Hadis riwayat Malik, Bukhari, Muslim dan An-Nasai. Hadis ini teman-teman nomor 19 di pasal kita menyebutkan tentang keutamaan dua sholat tadi yang sudah sempat saya singgung sebelumnya ya. Subuh dan asar. Di waktu inilah para malaikat silih berganti. Ya. Jadi waktu asar datang, pas datang itu ada malaikat yang datang dan ada yang berjaga sebelumnya.
Nah malaikat yang datang ini menyaksikan tentang orang yang sedang sholat asar. Mereka ini akan berjaga sampai subuh nanti. Ya. Nah yang subuh juga akan datang lagi, diganti lagi begitu. Nah Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada para malaikatnya pada saat itu. Baik yang berjaga ya, di waktu subuh atau datang waktu subuh ataupun datang di waktu asar. Sedang apa hamba-hambaku waktu kalian tinggalkan? Karena kan mereka sering bergantian. Datang ini kemudian ada yang pulang melapor kepada Allah gitu. Nah yang pulang melapor ini ditanya oleh Allah SWT. Sedang apa hamba-hamba waktu kau datang sedang sholat asar. Mereka tinggalkan di waktu subuh, mereka sedang sholat. Jadi laporan ini luar biasa. Dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran pertama dari hadits adalah tentang iman kepada malaikat. Bagaimana ada malaikat yang silih berganti, Allah Subhanahu Wa Taala berikan tugas. Ya, di antara tugas mereka yaitu mereka saling berganti menjaga manusia dan melaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di malam dan siang hari. Lalu dikatakan dan mereka berkumpul di sholat subuh dan sholat asar. Ya. Di sholat subuh itu ada yang naik, ada yang baru datang. Di sholat asar juga ada yang naik, ada yang baru datang gitu. Ya. Maka pada saat ya, mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Maka mereka semua mengatakan, kami meninggalkan mereka sementara mereka sholat dan kami pada saat datang juga mereka sedang sholat. Ya, jadi yang datang di waktu asar itu lihat hamba-hamba lagi sholat asar. Itu juga yang naik ini mengatakan kami tinggalkan mereka sedang sholat. Begitu juga di waktu subuh. Yang jelas pelajaran pertama teman-teman iman kepada keberadaan malaikat dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memang menciptakan mereka dan ini rukun iman kita. Di antaranya mereka melaporkan tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kemudian pelajaran yang kedua tentang keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Pelajaran ketiga, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menanyakan para malaikat tentang tugas-tugas yang walaupun Allah lebih tahu. Makanya dikatakan di sini wa huwa a'lam bihim dan dia Allah lebih tahu tentang keberadaan mereka. Yang terakhir teman-teman kita pelajari pada siang ini ya insyaallah menjelang asar ini hadis nomor 369 urutan 20 dengan sanad hasan. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda khamsun man ja'a bihinna ma imanin dakhala al-jannah man hafadha 'ala as-salawatil khams 'ala wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna wa shama ramadhana wa hajjal baita in istata'a ilayhi sabila wa ata az-zakata tayyibatan biha nafsuhu wa adda al-amanah qila ya Rasulullah wa ma ada'ul amanah qala al-ghuslu min al-janabah inna Allah lam ya'man ibna Adam 'ala syai'in min dinihi ghairaha. Artinya 5 perkara, barang siapa yang mengerjakannya disertai dengan iman, yakin di perintah Allah dan dia mengejar janji Allah di situ, niscaya dia akan masuk surga. Yang pertama orang yang menjaga 5 waktu sholat. Ya, ini perkara pertama kan 5 perkara. Menjaga wudhunya, rukuknya, sujudnya dan waktu-waktunya, tepat waktu, awal waktu, begitu azan sholat. Yang kedua, berpuasa Ramadan. Yang ketiga, berhaji ke Baitullah jika dia mampu. Yang keempat, membayar zakat dengan jiwa yang rela dan menunaikan membayar zakat dengan jiwa yang rela. Maksudnya dia memang tahu itu kewajiban dia keluarkan dan mengejar pahalanya. Dan yang terakhir, menunaikan amanah. Maka Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, apa itu menunaikan amanah? Kata Rasulullah SAW, mandi junub. Sesungguhnya Allah tidak mengamanahkan selain mandi junub kepada anak cucu Adam pada sesuatu dari agamanya. Diriwayatkan oleh Tabarani dengan sanad jayyid. Pelajaran pertama teman-teman dari hadis yang kita bisa ambil yaitu bagaimana Nabi SAW menggunakan retorika yang menarik di sini dalam pendidikan, yaitu menyebutkan poin-poin. Sebenarnya yang menyebabkan masuk surga banyak sekali. Tapi kadangkala Nabi SAW ingin menyampaikan poin-poin dasar yang memang itu sudah bisa merangkum banyak poin-poin yang lain. Maka beliau mengatakan 5 perkara. Nah, kan beda ya kalau kita mengatakan, dengarkanlah saya akan menyampaikan banyak perkara-perkara.
mendengar kata banyak saja orang sudah ya mungkin sudah jenuh duluan gitu ya. Tapi begitu dia mengatakan, saya akan sampaikan 3 poin, 2 poin, 1 poin, 5 poin. Ya. Ada penyebutan angka ini berpengaruh. Ya. Saya akan menyebutkan 5 perkara. Lalu Nabi SAW sampaikan, siapa yang mengerjakannya dengan cara iman pasti masuk surga. Jadi betul-betul menarik perhatian para sahabat. 5, masuk surga nih. Oke, kita dengar baik-baik, kenal 5 hal saja gitu. Seperti itu. Jadi pelajaran pertama adalah retorika Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah dengan menyebutan angka-angka atau dipoinkan lah ya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bagaimana Nabi SAW menyebutkan kelima hal ini. 4 halnya adalah rukun Islam. Nabi SAW tidak sebutkan lagi syahadat karena yang sedang diajak bicara adalah muslim. Maka beliau sebutkanlah sholat. Ya. Dan sholat ini perhatikan Nabi SAW rincikan. Wudu'nya, rukuknya, sujudnya, dan waktu-waktunya. Dia selalu peduli dan dihitung per detik. Waktu itu tidak boleh luput dari dia. Selalu awal waktu. Kemudian puasa Ramadan. Zakat dengan jiwa yang memang dia inginkan lakukan. Haji bagi yang mampu. Nah ini disebutkanlah keempat rukun Islam. Ini pelajaran kedua. Nah, pelajaran ketiga adalah bagaimana Nabi SAW menyebutkan yang kelima dan menunaikan amanah. Di sini teman-teman sekalian, sahabat melihat keempat rukun Islam disebutkan. Kenapa kok ada penyebutan amanah? Kayak terselip di situ. Amanah apa ini yang Nabi maksudkan nih? Apakah ini amanah harta yang kita fahami selama ini? Maka sahabat bertanya dan itu kecerdasan mereka luar biasa. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, apa yang Anda maksudkan dengan menjaga amanah? Ini luar biasa jawabannya teman-teman sekalian. Apa kata Nabi SAW? Mandi dari junub. Karena Allah tidak mengamanahkan selain mandi junub kepada anak cucu Adam. Dan ini pelajaran yang kita ambil dari hadis. Ya, pelajaran yang ketiga dari hadis. Pelajaran pertama tadi kita sudah jelaskan bagaimana retorika Nabi SAW dalam menyampaikan 5 perkara gitu kan. Pelajaran kedua disebutkanlah keempat rukun Islam. Ya, pelajaran ketiga kita ambil tadi penyebutan tentang masalah amanah ini. Ya. Dan Nabi SAW menyebutkan amanah itu adalah mandi junub. Jadi bukan seperti apa yang difahami orang. Subhanallah, kalau mungkin sahabat-sahabat tidak bertanya, amanah itu yang Anda maksudkan apa ya Rasulullah? Mungkin kita juga akan fahami seperti umumnya orang ya. Maksudnya, oh amanah berarti menjaga amanah. Udah cukup. Amanah itu orang pasti fahamnya, oh kalau titipan kita jaga gitu. Ternyata bukan itu yang dimaksudkan di sini. Ternyata ada amanah lain yang Allah amanahkan buat kita. Yaitu mandi junub. Dan ini menandakan teman-teman pelajaran yang kita bisa ambil. Yang ketiga, makna amanah adalah mandi junub. Dan ini pentingnya seseorang menjaga mandi junub itu. Kita beda dengan orang non-muslim yang hanya sekedar berhubungan biologis. Atau dia mimpi junub sudah selesai. Pokoknya gak perlu maaf, gak perlu cebok, gak perlu mandi, gak perlu segala macam. Oh kita tidak seperti itu. Seorang muslim punya tata cara sendiri. Bahkan cara mandi junub itu ada. Ya. Mencuci kemaluan, ya, mencuci wajah, ya, kemudian berwudu seperti wudu sholat, gitu kan. Kemudian memegang bagian sisi kanan kepala sampai terasa air bersabik kepada baru kemudian baru mandi. Ya, mulai dari sisi kanan baru seluruh tubuh. Itu kita punya tata cara sendiri. Jadi sampai tata cara mandi pun kita diajarkan dalam Islam. Dan ini amanah dari Allah. Maka Anda kalau masuk di kamar mandi, apa itu selesai berhubungan biologis atau Anda mimpi pun Anda mandi dengan cara yang diamanahkan oleh Allah SWT. Ini titipan Allah, amanah. Ini penting sekali. Dan pernah ada seorang sahabat, dia mengatakan, ya Rasulullah, Allah tidak malu dalam menyampaikan kebenaran. Maka saya ingin bertanya, apakah wanita juga ya mandi junub kalau dia mimpi? Ya, kata Nabi SAW, iya kalau dia temukan ada basah di kemaluannya. Gitu. Jadi ini masalah mandi junub yang dimasukkan dalam masalah amanah ini. Allah.